Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni minka fahma. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adhima aw udlam aw ajhala aw yajhal alayya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wal hadi ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua kita akan masuk pembahasan mengenai fiman tajibu alaihi salawatul maktubah. Siapakah orang yang wajib melaksanakan salat yang di al-maktubah, salat yang wajib, salat fardhu. Kemarin kita membahas muqaddimah tentang definisi daripada salat. Apa itu salat secara bahasa? Apa itu salat secara syariat? Salat secara bahasa adalah ad-du'a, doa. Sedangkan salat secara syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bit taslim. Salat adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, takbir taharrum, dan ditutup dengan taslim, pengucapan salam. Itulah salat. Asal atau dari dasar daripada kefarduan salat. Dalil daripada kefarduan salat adalah firman Allah SWT dan sabda Nabi. Firman Allah berbunyi, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Perintah itu menunjukkan makna wajib. Illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Perintah akan menunjukkan makna wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Begitu juga firman Allah Ta'ala yang lainnya, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Firman Allah lainnya juga, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di sini eksplisit sekali, secara jelas, secara tegas Allah Ta'ala firmankan, inna salata, sungguhnya salat, kanat, adanya salat, 'alal mu'minina, wajib atas orang beriman. Kalau ada kata ta'ala, maka itu ada penekanan, kewajiban. 'Alal mu'minina, wajib ke atas orang beriman, kitaban mawquta, dengan kewajiban yang sudah diberikan waktunya. Waktunya sholat zuhur ini, waktunya sholat asar begini, waktunya sholat maghrib begini, waktunya sholat isya begini, waktunya sholat subuh begini. Kemudian dalil daripada kewajiban sholat, fardhunya sholat adalah hadis Nabi SAW. Nabi katakan, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, dirikanlah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Yang kedua adalah yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, membayarkan zakat. Kita ini punya harta, tetapi di dalam harta kita ini ada haknya orang-orang fakir, haknya orang miskin, haknya orang-orang yang asnaf 8 kelompok manusia, yang mana wajib kita keluarkan untuk mereka. Jadi enggak semua harta kita itu milik kita pribadi, tetapi ada hak mereka. Tentunya nanti kalau memenuhi syarat-syarat wajib zakat, entah itu nisabnya atau haul dan lain-lain. Kemudian wa hajjil baiti, haji ke Baitullah, fondasi Islam. Yang keempat adalah haji ke Baitullah, berangkat untuk ziarah Mekah dan Madinah, ziarah Ka'bah. Dan ini bagi orang yang mampu. Mampu bagaimana? Apakah kalau dia ini punya mobil, kemudian dia jual mobilnya, begitukah kata-kata mampu? Mampu ini tergantung orangnya, bahan masing-masing, beda-beda. Ada orang punya mobil, punya rumah, mobilnya tapi dijadikan sebagai sarana dia untuk mencari nafkah. Kalau dia jual mobilnya, maka dia tidak punya cara lain untuk mencari nafkah, maka artinya dia ini belum mampu.
Kapan dia mampu? Ketika dia sudah memiliki harta yang lebih, yang mana dia cukup dengan harta tersebut. Nah, seandainya contoh mungkin dia bisa mencari rezeki dengan menggunakan motor, mobil tidak terlalu penting, tidak terlalu terpakai bagi dia, maka dia wajib jual mobilnya, nanti baru dia pakai motornya untuk cari nafkahnya dia. Dengan jual mobil kurang lebih dapat 100 juta, maka berangkat haji, berangkat umrah. Jadi untuk mampu ini berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi setiap orang. Setiap orang itu beda-beda kondisinya. Nah, kemudian yang terakhir wasomi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa dalam Islam ada yang wajib, dan wajib itu hanya satu kali saja, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kecuali kalau puasa-puasa sebab nazar, maka itu juga wajib. Tetapi yang paling dikhususkan di sini sebagai fondasi daripada Islam. Kalau tidak ada salah satunya, maka Islam itu menjadi bengkok-bengkok. Apalagi kalau nggak ada sholat, maka fondasinya itu jadi rubuh. Nah, yaitu kita wajib berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Insyaallah. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya. Faslun fi man tajibu alaihi shalawatul maktubah. Faslun utawi iki ke fasal suwiji fi man ing dalam wong tajibu kang wajib alaihi ngatasi man apa sholawatu pira-pira salat al maktubatu kang den wajibake. Siapakah orang yang wajib melaksanakan salat 5 waktu? Tajibu wajib apa salat ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf ay baligin tegese balik akilin kang berakal tahirin kang suci min haidin saking haid wa nifasin dan nifas. Siapa yang wajib melaksanakan salat maktubah, salat 5 waktu? Yang wajib melaksanakan salat 5 waktu adalah kullu muslimin, setiap orang Islam. Siapa saja yang dia itu Islam, kemudian mukallafin, dan dia orang yang mukallaf. Islam dan dia mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang balik, yang sudah dewasa, tanda dewasanya laki-laki dengan keluar mani, tanda dewasanya wanita, keluar mani juga, atau dia haid. Kapan waktu keluar maninya nanti akan dibahas berikutnya. Kemudian tahirin yang suci min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Kalau seorang perempuan itu suci dari haid dan nifas, maka baru dia wajib sholat. Tapi kalau dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka dia enggak wajib sholat. Kita punya saudara haid selama 7 hari, maka 7 hari itu dia enggak wajib sholat. Atau kita punya istri habis lahiran nifas selama 60 hari, maka selama 60 hari itu 2 bulan dia enggak wajib sholat. Bisa difahami? Nah, maka yang wajib sholat ini adalah syaratnya pertama Islam, kedua mukallaf atau balik berakal, dan ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Maka fala tajibu, maka ora wajib apa salat ala kafirin ing atase wong kafir asliin kang asli. Maka salat 5 waktu itu tidak wajib ke atas orang kafir yang asli. Orang kafir yang asli, dari memang dia lahir dia ini sudah kafir, maka dia enggak wajib salat. Beda halnya dengan kafir yang bukan asli, alias dulu pernah dia Islam kemudian jadi murtad, jadi kafir. Maka orang seperti begini, orang yang murtad, dia tetap wajib melaksanakan sholat. Namun tentunya syarat sah sholatnya itu adalah Islam dulu baru dia sholat. Selama dia masih murtad, selama dia masih kafir, maka sholat dia nggak sah. Terus bagaimana? Terus nanti kalau seandainya dia masuk Islam, masa-masa ketika dia murtad itu wajib dia qada sholatnya. Contoh mungkin murtadnya itu selama 7 hari, maka waktu 7 hari itu 5 waktu dikali 7 itu dia wajib mengerjakan 35 kali sholat. Bisa dipahami? Kalau murtadnya itu selama 1 tahun, maka 1 tahun itu dia wajib qada sholatnya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Murtad itu bagaimana Ustaz? Dia masih wajib sholat toh? Dia wajib sholat. Dia tidak percaya Tuhan lagi begitu? Dia tetap wajib atau sholat. Dia murtad karena percaya dengan Tuhan
selain Allah begitu, dia ikut-ikutan begitu, kemudian dia tetap diwajibkan sholat. Tetap wajib sholat. Orang yang sudah masuk Islam maka dia wajib melaksanakan syariat Islam. Walaupun nanti ketika mungkin dia akan dia murtad seperti tadi, tetap dia wajib melaksanakan syarat-syarat Islam. Namun dia bisa sah melaksanakan syarat-syarat Islam dengan masuk Islam kembali. Maka waktu-waktu yang dia dulu gunakan, yang dia tinggalkan sholat di dalamnya ketika dia murtad, mungkin dia murtadnya selama 2 tahun, 3 tahun atau 1 bulan, dia wajib qadha. Sholat selama 1 bulan, sholat selama 1 tahun, sholat selama 2 tahun, seperti begitu. Berarti itu maksudnya qadha, Ustaz. Qadha nanti kalau dia masuk Islam, baru dia qadha waktu sholat-sholat yang dulu pernah dia tinggalkan ketika murtad. Bisa dipahami? Bukan ketika dia murtad dia sholat juga. Karena syaratnya sah sholat Islam dulu. Kalau maksud kayak misalnya bisa debat itu, tiba-tiba dia keluar kata-kata kufur itu. Kufur. Waktu sholat itu Syahadat ulang. Tapi pas dia sholat dia nggak sadar kata-kata kufur. Tiba-tiba waktu sholat dia sholat. Kalau dia waktu sholat dia mengucapkan syahadat, dia masih Islam lagi. Otomatis. Iya. Makanya Nabi katakan di akhir zaman itu manusia imannya keluar masuk. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Karena saking mudahnya mereka mengatakan kalimat-kalimat kufur, mengerjakan hal-hal yang kufuran, atau memperagakan gerakan-gerakan kekufuran, seperti begitu. Bisa dipahami nih? Jadi apakah kita nggak sengaja ucapin kata kufur atau kita jadi kufur? Ya tetap kufur. Kufur itu sengaja nggak disengaja jadi. Kecuali kalau terpaksa, sengaja tapi terpaksa, maka tidak. Contohnya kayak Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, seluruh keluarganya disiksa sampai mati, ibunya ditombak, kemaluannya, ayahnya, semuanya disiksa sampai mati keluarganya. Tinggal dia. Maka karena dia takut segala macam, hanya dia mengucapkan kata-kata kufur itu. Para sahabat lainnya mencela dia, apa ini Ammar ini segala macam. Namun Allah SWT jelaskan, turunkan ayat tentang keadaannya Ammar bin Yasir. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'al. Di surah An-Nahl itu. Tetapi orang yang mengucapkan kata-kata kufur itu bukan karena dari hatinya, tetapi karena paksaan, maka dia tidak sampai kufur. Begitu. Tapi kalau mengucap kata-kata kufur itu nggak disengaja, tapi dia paham, nggak disengaja, tapi dia paham itu, maka dia jatuh kepada kufuran. Langsung ucapin syahadat. Bisa difahami? Maka nanti itu penting sekali nanti kita ngaji kitab Islamut Taufik. Karena Islamut Taufik itu banyak sekali contoh-contoh hal-hal yang menyebabkan seorang itu jadi kufur, jadi murtad. Wallahu a'lam bishawab. Fala tajibu ala kafirin asliyin. Maka sholat 5 waktu itu tidak wajib atas kafir yang asli. Dari lahir memang dia kafir. Beda halnya kalau dia murtad. Maka kalau orang murtad tetap wajib sholat. Namun kapan dia laksanakan sholat itu? Ketika dia kembali ke dalam agama Islam. Dan sholat yang dia kerjakan nanti sebagai qadha. Kemudian wasabiyin, anak kecil juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Namun ketika dia berusia 6 tahun diperintahkan untuk mengerjakan sholat agar dia terbiasa untuk mengerjakan sholat. Karena hal-hal seperti begini harus ada pembiasaan. Kalau nggak dibiasakan maka jadinya nggak biasa, malas-malasan. Kenapa di sekeliling kita ini banyak sekali orang-orang yang nggak sholat? Mungkin dikarenakan orang tuanya kurang membiasakan, kurang menekankan pentingnya sholat. Tapi kalau orang tua kita itu betul-betul menekankan pentingnya sholat, kita nggak sholat langsung dicambuk, ditempeleng atau diapain. Akhirnya ketika kita dewasa terbiasa untuk melaksanakan sholat. Waman zala akluhu, waman lan wong zala kang hilang apa akluhu, akale wong bisa babin kelawan sebab ghairi muharramin kang sakliyane de perkara kang haramake. Kajununin kaya gila, au igmain utawa epilepsi, au sukrin utawa mabuk bila ta'adin kelawan tanpa sengaja ceroboh, au bimaradin utawa hilang akal sebab sakit,
au tadawin utawa berobat li hajatin karena hajah. Kenapa semua ini tidak wajib untuk tidak wajib salat? Di adami taklifihim karena orang-orang taklife kabeh. Taklife junun dan lain-lain. Jadi yang ketiga orang yang keempat orang yang tidak wajib salat. Pertama kan tadi kafir asli, yang kedua sobi anak kecil, yang ketiga adalah orang hilang akalnya dengan sebab yang tidak diharamkan. Contohnya seperti gila. Orang gila maka dia tidak wajib salat. Kenapa? Karena dia enggak berakal. Kedua, kemudian berikutnya au igmain atau orang yang epilepsi, ayan. Dikit-dikit langsung dia tiba-tiba error otaknya. Pernah lihat epilepsi kan? Mati-mati ayam. Maka orang seperti begini juga tidak wajib salat ketika dia sedang epilepsi. Tapi kalau sudah sadar, waktu salat masih ada, dia wajib salat. Contoh epilepsi ketika waktu salat zuhur, pas melaksanakan salat zuhur dia epilepsi, maka dia tidak wajib salat. Tapi ketika sebelum selesai waktu zuhur dia sudah sadar kembali, maka dia wajib melaksanakan salat zuhur itu. Ya masih ada waktunya. Paham? Berarti ada kodok bagi dia Ustaz umpamanya itu. Kalau seandainya dia dia epilepsinya itu sebelum zuhur, sadarnya pas asar, maka salat zuhurnya tidak wajib bagi dia. Paham? Dia epilepsi sebelum zuhur. Di waktu zuhur dia masih epilepsi, masih hilang akal. Nanti pas asar dia baru sadar. Maka yang wajib bagi dia hanya mengerjakan sholat asar, zuhur tidak. Tidak wajib qada di zuhurnya. Au sukrin bila ta'addin atau mabuk tanpa ada kecerobohan. Mungkin dia ini lagi makan, dia enggak tahu kalau tanaman ini memabukkan, kayak kecubung atau terong, ada terong jenis itu yang bisa memabukkan. Dia enggak tahu, dia makan, mabuk dia. Maka kalau ketika dia lagi mabuknya itu lama dan melewati waktu sholat, contohnya dia mabuknya itu di waktu zuhur, sadarnya nanti pas waktu maghrib, maka yang wajib dia kerjakan adalah sholat zuhur dan sholat maghrib. Sedangkan sholat asarnya tidak, karena dalam keadaan hilang akal. Bisa dipahami? Au bimaradin atau hilang akal sebab sakit. Ada orang sakit sampai hanya kayak hilang akalnya, langsung jadi kayak error. Pernah begitu? Pernah lihat orang contoh kayak gitu? Sakit hanya kayak orang gila. Padahal dia tidak, dia sakit. Kadang dia sakit tapi pikirannya kosong, dia enggak sadar. Maka orang seperti begini juga tidak wajib sholat. Au tarawih li hajat atau dia berobat karena hajat. Contohnya seperti orang yang operasi itu kan disuntik sampai berjam-jam. Operasi jam 8. Nanti bangun pagi 8 pagi. Nanti bangunnya jam 8 malam. Maka waktu sholat zuhur, asar, maghribnya dia itu semuanya tidak wajib bagi dia. Yang wajib nanti cuma tinggal isya'nya doang ketika dia sadar. Bisa dipahami? Orang yang berobat karena hajat atau operasi. Kenapa mereka semuanya tidak wajib sholat? Li adami taklifihim, karena tidak ada taklifnya mereka, tidak ada akalnya mereka. Kemudian berikutnya yang keempat, orang yang tidak wajib salat wala ala haidin, lan ora wajib apa salat. Ingat saya wong kang haid wa nufasa lan nufasa li adami sihhatiha minhuma, li adami sihhatiha karena ora ono kesehatane haid dan nufasa minhuma li adami sihhatiha karena ora ana sahih salat minhuma saking nufasa lan haid. Yang keempat adalah orang yang tidak wajib sholat adalah orang yang haid dan orang yang nifas. Alasannya apa? Karena mereka punya sholat itu tidak sah. Karena kenapa? Karena di antara syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat adalah tahirun, suci. Sedangkan mereka dalam keadaan hadas besar, hadas akbar. Wala qada ala, tidak ada qada ala haula'i, ingat ase wala qada ala qada iku maujud ala haula'i, tegese wong kabeh, tegese kafir asli
Kafir asli sabi man zala aqluhu bisababin ghairi muharramin haid lan nufasa jami'an yasuka bihadi. Orang-orang tadi itu mereka ketika mereka sadar maka tidak ada qada bagi salat mereka, kecuali kalau orang gila sadar waktu sholat, masih sadar masih ada waktu sholat yang tersisa. Contohnya dia gila dari jam 9 pagi, sadarnya pas jam 3 kurang 10 menit, jam 3 lewat 10 menit. Sedangkan sholat asar jam 3 lewat 12 menit, maka dia tetap wajib mengerjakan sholat zuhur. Paham? Sedangkan sholat sebelumnya sedangkan sebelumnya itu kan gak ada kewajiban sholat. Dia gila jam 9, sadar jam 3 lewat 10 menit. Jadi yang wajib tetap dia kerjakan cuma sholat zuhur. Kecuali kalau dia bangun sadarnya jam 4 sesudah waktu asar, maka sholat zuhurnya tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan tentang masalah ini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Nah, sekarang kita masuk masalah berikutnya. Wa amma manan anapun utawi wong yang zalak kang hilang apa keluhu akal iman bita'adin kalawan cerobah awi sababin utawa kalawan sebab muharramin kang den haramake bisul tanawuli dawain sepadane contoh menggunakan obat bi ghairi hajatin kalawan tanpa hajat au syurbil muskiri utawa ngombe perkara kang mamamukan fayajibu mongko wajib alaihi ngatasi man opal qada idza afaqa ari kalane sadar. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Adapun orang yang hilang akalnya. Wa amma man zala aqlu bi ta'addin. Ada orang yang hilang akalnya sebab ceroboh. Dia sengaja dan dia ceroboh. Dia tahu ini memabukkan dan dia tahu ini menghilangkan akal, tapi tetap dia konsumsi. Atau dia sengaja pukulkan kepalanya ke dinding. Nah, jadi dia gila. Atau sengaja pukulkan kepalanya di tembok, jadi pingsan dia. Paham? Ada mobil laju-laju, dia lompat badannya ke mobil, bang, lempar, pingsan dia. Kemudian waktu sholat lewat, dia lakukan kejadian tersebut mungkin jam 11. Sadarnya nanti jam 8 malam. Nah, maka bagaimana? Apakah dia tetap wajib sholat atau tidak? Wa amma man zala aqlu fa itadin absal muharramin misal tanawul, seperti dia mengkonsumsi obat tanpa hajat atau minum perkara yang memabukkan, fayajibu alaihi al-qada'u, maka wajib bagi dia untuk mengqada salat-salatnya yang tinggalkan. Jadi ketika dia bangun jam 8 malam, maka dia tetap wajib kerjakan salat maghrib, asar dan zuhurnya. Karena hilang akalnya dia ini dengan sengaja. Bisa dipahami? Idza afaqa, ketika dia sadar. Wa kadzal murtaddu idza selalu itu juga orang murtad ya, apabila dia masuk Islam, sebagaimana keterangan tadi. Kalau ada orang murtad kemudian dia masuk Islam, maka salat-salat yang dia tinggalkan ketika dalam keadaan murtad wajib dia qada semuanya. Khilafan li al-a'immati salasah, khilafan beda halnya, berbeda pendapat lil a'immah as-salasah, menurut imam yang 3. Kalau menurut imam yang 3, orang murtad ketika masuk Islam maka dia tidak wajib mengerjakan qada salat-salat yang ditinggalkan ketika dia murtad. Kenapa? Karena mereka mengatakan orang kafir itu tidak dikhitabi dengan furu' syariah kita. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, al-asah annal kafira mukhatabun bi furu' syariah. Bi furu' syariah. Orang kafir itu dia tetap wajib dikhitabi dengan furu' syariah. Ada dalam Al-Qur'an Allah Taala firmankan surah Al-Qiyamah, wa ma salakakum fi saqar, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, maka orang kafir berkata, lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Di sini Allah berfirman kepada orang kafir, kenapa kalian masuk neraka saqar? Mereka jawab, kami enggak salat. Maka artinya orang kafir ini juga diperintahkan untuk salat.
diperintahkan juga untuk furu' syariah, cabang-cabang syariat. Namun dengan syarat mereka harus masuk Islam dulu. Di dalam masalah ini, apakah orang murtad itu wajib qada salat ketika dia murtad atau tidak? Terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang asah, yang muktamad dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, adalah wajib qada. Sedangkan menurut a'immah as-salasah, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihim, tidak wajib qada. Wallahu a'lam. Qala imamuna Asy-Syafi'i, qala berkata sapa imamuna, imam kita Asy-Syafi'i, ya Imam Asy-Syafi'i, as-sakranu tawi mabuk iku man wa ikhtalla kang rusak apa kalamuhu ucapane man, al-manzumu kang den susun, wa baha lan menampakkan sapa siman bisirrihi kalawan rahasia man, al-maktumi kang den sembunyiake. Nah, di sini kita akan bahas mengenai apa definisi dari mabuk. Mabuk itu kayak gimana sih? Nah, apakah orang minum satu tetes langsung mabuk dia gitu? Maka dilihat. Imam Syafi'i mengatakan as-sakran, mabuk itu adalah man ikhtalla kalam. Orang mabuk itu adalah orang yang ucapannya itu gak jelas, ngomongnya gak jelas. Pernah lihat orang mabuk gak? Saya gak pernah. Ada saya dapat orang mabuk tapi ucapannya jelas, semua pikirannya gak jelas. Orang yang ucapannya gak jelas, ucapannya rusak. Wabah habis sirihi al-maktum, dan dia menyampaikan, membeberkan rahasianya yang dia sembunyikan. Di antara ciri-ciri mabuk kata Imam Syafi'i adalah orang yang ucapannya gak jelas, kemudian membicarakan, mengumbar aibnya dia, yang harusnya dia tutupi. Wa qala al-ashab, sedangkan ashabus Syafi'i berkata, huwa, orang mabuk itu antakhala ahwaluhu, keadaannya antaktal ahwaluhu, keadaannya itu rusak. Fala tantazimu aqwaluhu, fala tantazimu muka ora tersusun apa aqwaluhu ucapan eman, sakranu af'aluhu lan perbuatan sakran, wa in kana lan amun ono, wa in kana sengaja ono iku lahu kedua sakran apa baki itu tamyizin, sekirane tamyiz wa fahmu kalaminan memahami ucapan. Ashabus Syafi'i mengatakan definisi daripada mabuk itu adalah orang yang keadaannya itu rusak, ucapannya itu tidak tersusun, perbuatannya juga tidak tersusun. Walaupun masih ada sedikit asar-asar daripada tamyiz, masih sedikit bisa mikir mana kanan, itu mana, kiri mana, ini kiri. Jadi kau bagaimana sekarang? Wah, enak sekali, susah. Mungkin kayak gitu. Walaupun dia sedikit paham, masih bisa memahami ucapan, tapi kalau sudah keadaannya seperti begitu, maka dia dikategorikan sebagai orang yang mabuk. Bisa dipahami? Mabuk kalau tidak sengaja, maka mabuk kalau tidak sengaja, kemudian waktu sholat telah tiba, dia tidak wajib melaksanakan sholat. Paham? Mabuknya kayak gimana? Mabuk kayak tadi, mabuk yang sampai hilang akalnya, sampai nggak jelas ucapannya, perbuatannya nggak jelas. Tapi kalau mabuknya karena sengaja, walaupun akalnya itu hilang, tetap dia wajib mengerjakan sholat. Dalam arti ketika dia sadar, sholat yang ditinggalkan tadi dia qadha. Mungkin di negara kita jarang kita temukan orang mabuk kayak gini. Tapi kalau kita di negara-negara kafir kayak di Korea, saya pernah lihat itu video pendek TV Korea yang cerita tentang orang mabuk di Korea sekali. Kadang mereka tidur tengah jalan, pokoknya nggak jelas. Kadang mereka tidur di depan toko, di depan rumahnya. Kalau kayak gini, orang-orang yang mabuk yang sengaja begini, ini tetap wajib sholat. Kalau kita kayak mungkin cerita orang-orang dulu, mereka mabuk sampai tidur di got, nah, kayak gitu lah. Paham? Fa'amma man hasala lahu bi syurbil khamri nasyatun. Nah, sekarang ini ada pembahasan. Fa'amma man utawi fa'amma man anapun utawi wong hasala kang terhasil lahu kedua man opo bi syurbil khamri kelawan ngombe khamr opo nasyatun semangatan, wahizatun lan
apa nih? Lam bergerak dan cepat atau mencengam. Mencengam ya. Lidabi bil khamri karena asar atau pengaruh daripada khamr, walakin lam yastaulilan orang kuasa ini apa khamr alaihi ing atase man ba'du salise syurbul khamr walam yahtallan ora rusak apa syai'un suji-wiji min akli sangi akal man fahuwa maqtawi man hasalallahu bisyurbil khamri nasyatu wa hizat lidabil khamri fi hukmi sahih di dalam hukumnya wong kang waras. Kata sih mukosa apa salat iman fi hadhil hali dalam keadaan iki wala yantaqidu lan ora batal apa wudu neman. Ya, bahas ya. Fa amma man hasala lahu bisyurbil khamri nasyatun wa hizzatun lidabibil khamri. Ada orang yang dia minum khamr. Ketika dia minum khamr, maka dia jadi semangat, jadi berani, segar. Tapi juga sempoyongan, hiza itu sempoyongan. Sempoyongan. Karena efek samping daripada khamr bikin orang itu ya dia bisa mengendalikan saraf-saraf jadi sempoyongan dia. Tapi dia semangat. Akalnya masih jelas. Khamr itu tidak menguasai akalnya dia. Dia masih pikiran masih jernih. Maka bagaimana? Apakah dia ini wajib sholat atau tidak? Maka fahuwa fi hukmi sahih. Orang seperti begini masih kategori orang yang sadar, orang yang waras. Paham? Contoh mungkin dia minum khamar. Mungkin takaran dia nih minum khamar itu cuma sekitar 2 gram atau 10 gram dia minum. Habis dia minum dia semangat. Tapi dia loyok semangat sempoyongan. Cuma akalnya masih sadar, masih waras akalnya. Akalnya enggak hilang. Ditanya, "Di mana mau ini? Siapa nama ini?" Masih jelas dia memahami dan menjawab perkataannya jelas. Maka orang seperti begini tetap wajib melaksanakan sholat. Bahkan kalau seandainya dia punya wudu sebelum dia minum khamar, wudunya enggak batal. Paham? Paham ini? Sholatnya setelah hilang mabuknya dia tunggu dulu. Kalau dia masih langsung sholat. Dia ini keadaan mabuk itu. Iya, bukan keadaan mabuk ini, dia tidak dalam keadaan mabuk ini. Dia cuma habis minum khamar. Dia enggak dalam keadaan mabuk. Oh, apa berarti keseringan yang orang mabuk yang kita bilang itu mereka tetap wajib sholat kalau kebanyakan di Palu kan? Ya, kebanyakan orang masih wajib sholat. Mereka punya akal masih sadar. Mereka minum tapi masih sadar. Masih jalan. Kalau masih sadar kayak gini, fahuwa fi hukmi sahih, maka keadaan dia seperti hukumnya orang yang waras. Bisa dipahami? Allah. Itu termasuk obat-obat gitu sih. Ya, termasuk obat-obat. Dia minum obat, pakai obat mungkin pakai sabu atau pakai apa segala macam. Akalnya masih ada. Pikirannya baru dia semangat ngomongin dia, tapi masih jalan sempoyongan. Intinya tuh di akalnya. Kalau akalnya masih jalan, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat. Tapi baunya hamar itu sih pengaruh ya? Nah, tidak. Bau mulut. Dosa lah. Cuma kalau pengaruh tidak. Balik atau sudah minum, kalau dia mau sholat, cuci mulutnya dulu. Cuci mulutnya baru sholat. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Semoga kita kayak gitu. Jangan artinya ini boleh minum khamar ini. Kan sholatnya pasti boleh. Tidak lah. Minum khamar itu dosa. Bahkan ra'sul kulli khati'ah. Pangkal daripada segala keburukan itu khamar. Ustaz, Ya. kalau ini pernah saya ketemu orang dia mabuk Ustaz, bawa minuman ini. Tapi karena dia ketemu pakai baju koko saya sama peci, dia duduk terus dia ngaji. Beberapa juz-juz surat-surat pendek itu dibaca semua. Itu bagaimana hukumnya dia itu baca surat baca itu Al-Quran dalam tapi keadaan mabuk. Kalau dalam keadaan mabuk betul-betul mabuk dia nggak sadar apa yang dia baca, Iya. nah, maka tidak mengapa. Tapi dosanya dia ketika dia mabuk itu, mabuk itu. Nah,
Tapi kalau dia dalam keadaan sadar, dia baca ayat Al-Quran, maka pahala bagi dia, cuma kurang ada masa habis minum ngaji. Sedangkan orang habis makan bawang saja kalau ngaji itu makruh, harus disikat gigi dulu, kasih hilang bau bawang putihnya. Dia habis minum si bau bawang apa itu. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ingat, orang yang minum khamar, dia akalnya masih waras, maka kalau dia punya wudunya tidak batal, dan dia dikategorikan orang yang waras. Qala al-ashabu yajuzu syurbud dawa'i al-muzil aklil hajah. Ashabu Syafi'i mengatakan, siapa Ashabu Syafi'i? Para murid-muridnya. Ya apa? Al-Muzani, Ar-Rabi' al-Muradi, Harmalah bin Yahya. Sama satunya lagi itu yang kita selalu lupa. Bukan, yang 4 orang. Harmalah, Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, kemudian Al-Muzani, satunya lagi Al-Muzani, Al-Buwaiti. Salah kita lupa. Astagfirullah. Itu Ashabu Syafi'i. Yajuzu syurbud dawa'i, termasuk juga Abu Thawr dengan ayat Imam Ahmad. Yajuzu munang apa syurbud dawa'i, ngombe obat al-muzili kang ilang akilil akli mar akalil hajah, karena hajat. Boleh mengkonsumsi obat yang dapat menghilangkan akal karena ada tujuan, karena ada hajat. Mungkin contohnya seperti dibius dan lain-lain. Jadi bius itu kan pakai narkoba, dibius. Maka itu boleh. Tapi kalau tidak ada hajat, maka jadinya haram. Wa idza zala aqluhu wa idza zala al-aqlan hilang apa keluar kalih syaribu dawa al-muzilil aqli wal halatu halaiku tawi kadariku hadhihi kaya mungkin lam yalzamhu mongko ora wajib apa qada sholawati, qada salat ba'da ifaqah ing dalam sakwise sadar di annahu karon teman sautuhune syarib iku zala ilang apa akal syarib bisa babin kelawan sebab ghairi muharramin kang sak liyane den haramake. Maka apabila ada orang yang minum obat yang menghilangkan akal karena ada hajat, ada tujuan, contohnya mungkin dia dibius untuk preoperasi, akalnya pun hilang, maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya selepas dia sadar. Selepas operasi, maka dia tidak wajib qadha sholatnya. Kenapa? Alasannya, kok enggak wajib soalnya kan dia pakai obat-obatan sehingga dia hilang akal. Li'annahu zala bisababin ghairu haramin, karena akalnya dia itu hilang sebab perkara yang tidak diharamkan. Jelas. Walau ihtija fi qatiyadihi al-muta'akilah ila ta'ati ma yuzilu aqlahu fa fihi wajhani asahhu ma jawazuhu ay fala yajibu alaihi qada'u sholawatihi aidan. Walau ihtija ada, dan adapun kalau sananya dibutuhkan fi qatiyadihi al-mutaakilah, memotong tangannya yang terinfeksi, al-mutaakilah yang terinfeksi. Kalau nggak dipotong maka berbahaya, ini bisa menyebar penyakitnya. Mungkin contohnya seperti orang yang kusta atau gula kan harus dipotong kan. Ila ta'ati ma yuzilaklah, untuk mengkonsumsi sesuatu yang menghilangkan akalnya supaya ketika dipotong itu nggak terasa. Maka bagaimana ini? Ada orang di tangannya ini atau anggota tubuhnya ini harus diamputasi. Tapi untuk mengamputasi ini dia harus mengkonsumsi obat yang bisa menghilangkan akalnya dia. Bagaimana? Boleh atau enggak? Fafihi wajhani, maka ada dua pendapat. Pendapat mengatakan boleh dan tidak. As-sahihuma, yang paling sahih di antara dua pendapat tersebut adalah jawazuhu, boleh. Sama seperti tadi, supaya operasi tadi, maka boleh juga dia mengkonsumsi obat yang menghilangkan akalnya dia. Qala yajibu alaihi qada sholawat, yaitu maka tidak wajib bagi dia untuk mengqada salatnya. Allah. Sampai sini bisa difahami? Alhamdulillah. Ilahu nabi soal, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Kalau nggak pertanyaan kita cukupkan ya. Sudah waktunya saya pulang. Semoga apa yang kita kaji Allah terima. Insyaallah kita akan masuk pembahasan berikutnya di besok hari Ahad. Kita lanjut kajian Fathul Mu'in kita dengan menggunakan Qurratul Ain karya Ustaz Abdul Rahim di pertemuan berikutnya. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.